Bu Aska, Dok, kalau air sumur yang dimasak sendiri bolehkah atau harus air galon? Nah, ini pertanyaan sulit tapi jawabnya gampang. Bu, pernah diukur nggak air sumur itu sterilitasnya seperti apa? Sudah punya standar nggak? Minimal TDS-nya berapa? Kandungannya apa? Ada bakterinya nggak? Ada apanya nggak? Jadi nomor satu, kalau kita ngomong masalah bakteri dan teman-teman dimasak sih nggak apa-apa, beres. Nah, tapi kandungan yang aneh-anehnya itu, logamnya macam-macamnya itu gimana? Ya. Tapi kalau air galon lebih mending, masih difilter, Bu. Ya, masih difilter dia. Ya. Kayak Aqua masih di 80 TDS-nya, jadi paling tidak terlalu parah-parah amat. Kalau RO malah di bawah 30, ya. RO ya, di bawah 30. Air mineral 30 kah? 30, 50? Ya, aku lupa. Air pump sekitar 100 TDS-nya. Ya. Jadi ya boleh-boleh aja, tapi kalau aku bilang hati-hati ya, kandungan yang lain-lainnya itu apakah bisa dengan dimasak itu hilang. Ya. Kalau di air galon relatif bersih, tapi yang paling steril, paling bersih itu ya kalau di RO, ya, river osmosis, ya lebih bersih semua itu ya, hilang semua. Bu Mevi, saya sudah minum green fiber 6 hari, tapi BAB kok gak sering banget. Wah, Ibu bagus banget. Saya sering banget ya. Hari pertama 4 kali disertai nyeri lambung. Sama ya, 4 kali ya. Hari kedua cuma 3 kali nyeri lambung masih. Hari ketiga sebenarnya BAB cuma 1-2 kali, tapi sudah tidak nyeri lambung. Apa karena belum BIKOM ya, Dok ya? Blognya belum kebuka. Enggak, Bu. Justru ini informasi yang benar. Jadi yang saya dengar dari Ibu Feni, mestinya saya harus seperti ini, seperti Ibu. Yang nantinya saya sudah tidak akan seperti itu gitu loh, karena sudah banyak yang dibuang, tubuhnya jadinya sudah harus lebih bagus seperti ini, sudah stabil. Tapi punya saya masih sebenarnya masih sakit, artinya tubuh saya masih belum benar gitu loh. Jadi Ibu yang benar kalau menurut versinya Bu Feni, ya. Karena Bu Feni nyoba juga seperti itu. Ya. Jadi bukan karena blognya belum terbuka, bukan. Ya memang pencernaannya Ibu lebih bagus dari pencernaan saya. Ibu Mala lagi, dokter hasil analisa tensor dari terapis BIKOM, ada brain inflamasi karena neurotransmitter. Dokter, ini artinya kurang neurotransmitter atau ketidakseimbangan? Tidak seimbang, Bu. Antara yang inhibit itu yang menghambat dan yang ekstasi. Jadi itu antara, kalau kita sebut ya, tidak seimbang antara GABA, serotonin, melatonin itu terlalu rendah. Ya. Yang gede itu epinefrin, norepinefrin sama glutamic acid. Ya, epinefrin, norepinefrin itu biasanya dapatnya dari mana? Kalau dari anak cemas, ya, stres, atau dari alergi makanan atau alergi yang lainnya, epinefrinnya tinggi. Makanya anaknya jadi error, gangguannya di neurotransmitter. Jadi ini ketidakseimbangan. Ya. Dan ketidakseimbangan ini bisa diperberat karena apa? Kalau anak kekurangan bahan baku, ya, tidak ada bahan bakunya, tidak ada asam amino untuk membuat yang kurang tadi. Misalnya yang kurang adalah serotonin, bahan bakunya adalah triptopan. Nah, triptopannya tidak ada. Ya. Nah, triptopan dari mana, Dok? Kalau dari makanan, dari kuning telur, alergi telur, Dok. Ya dari bioserat aja lah. Ya minum bioserat, ya. Itu salah satu cara. Arsaka dari awal BIKOM JJ, saya yakin karena memang kelihatan progresnya dokter. Ya, ya. Arsaka, ini yang di Takengon ya. Oke. Dok, kami baru mendapatkan info tentang BIKOM. Ya, enggak apa-apa Pak Asep. Malah kita bersyukur Bapak ikut datang di sini, jadi Bapak langsung ketemu dokternya, dokter yang nyentrik. Nyentrik nggak ya? Ya, aku bukan dokter, ya. Aku teman kalian. Ya. Kebetulan aku belajar kedokteran. Dewi Sinta. Dok, mohon maaf, anak saya setelah konsumsi suplemen jadi lebih aktif dan sulit tidur. Kira-kira kenapa ya, Dok? Suplemen yang mana? Ya, suplemen yang mana? Kalau Nutrakir mungkin karena fenol ya, bisa juga karena alergi ya. Yang mana suplemennya ya? Ya tergantung ya, harus kita cek satu-satu ya. Ini jawabnya jadi bingung ya. Bisa alergi, bisa ya belum tentu suplemen ya, bisa karena dikombinasi ya. Enggak, I don't know ya jawabannya. Maria Igini, dokter Madeline pernah endoskopi dan pernah di lab di Belanda, oke, dan diskusikan di forum dokter-dokter gastro bahwa temuan di jonjot-jonjot lipatan usus katanya ada sisa virus cacar yang melemah. Saya tanya kalau virus-virus ini mau dibersihin dengan Inprinsipio bisa nggak? Enggak, dengan BIKOM. Dengan BIKOM, ya, karena frekuensinya lain. Ya. Virus nggak bisa mati dengan Zinbio, nggak bisa mati. Ya. Tapi kalau BIKOM bisa bunuh virus.
Itu jawabannya ya. Oke. Sama dengan anak saya Ibu Dewi. Ya, ini berarti ada 2 orang yang error gara-gara suplemen. Ya. Diduga suplemen. Ya. Diduga. Harus ada praduga tak bersalah. Dokter Anita, ya. Dokter Tirta alergi aksa. Bila 1 sachet saya berikan dalam 2 hari apa boleh dokter? Boleh. Tapi kalau alergi aksa biasanya kalau alergi itu kena sedikit aja ada error. Ya, kena sedikit aja ada error. Tapi kalau tidak alergi, kalau intoleransi itu jumlah tertentu baru error. Sebentar Bapak Ibu. Hidungnya berair. Ya. Jadi kalau memang alergi diterapi, ya diterapi biar nggak alergi dulu, bukan masalah dibagi ya. Tapi kalau intoleran boleh dibagi, ya. Udah dijawab sama Bu Rawat, diterapi Bikom, ya udah ya. Seneng aku gak usah jawab ya. Jam tidur juga mundur dok, apa efek dari dokter water? Bisa, nanti dicek boleh ya. Minta tolong terapis ya, ya. Anda lakukan pekerjaan Anda ya. Dicek pakai analisa tensor apa benar dia healing krisis atau enggak. Kalau healing krisis programnya kan gampang ya. Kita tinggal ngerjakan harmonisasi sama terapi inflamasi. Ya gampang ya. Bu Mevi, saya juga terlalu semangat 10 menit. Saya yang healing krisis Nicholas baik-baik aja apa karena sudah di Bikom? Iya, mungkin Nicholas sudah di Bikom, tubuhnya sudah mampu buang racun. Balik-balik udah kita buka blog, itu setahun kali ya Nicholas kita terapi ya. Bu Uli, Ulu juga saya kasih yang Unity 10 menit dok, mungkin itu juga penyebab Ulu jadi lebih cengeng dan nangis sekarang, tapi sudah saya ganti yang 3 hari. Hah? Yang 3 hari maksudnya 3 menit atau 3 hari? Sudah terapi Bikom ya, tapi bapaknya harus belajar ya, tetap Pak Muhammad Abra tetap harus belajar ya. Oh di orang tua kita tuh tugasnya cuma belajar dan buat laporan. Kalau nanti laporan ditanya, kalau jawabnya agak jelas atau pertanyaannya sudah ada jawaban di video nggak dijawab, berarti bapaknya nggak belajar, ibunya nggak belajar. Ya, enaknya karena aku di sini sudah menegaskan bahwa saya bukan dokter yang Bu, saya hanya teman Bapak Ibu yang membayar beban moral. Ya, kalau Bapak Ibu bayar saya, Bapak Ibu bisa nuntut saya untuk mengerjakan PR saya, tapi saya kan teman, cuma bantu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang harus belajar. Ya. Untung aku udah ketemu mekanisme seperti itu, jadi aku nggak bisa diuber-uber. Ya, Bu Winda, malam dok, kalau sudah ganti enzim saat Bikom bisa cek freegas alergi apa enggak ya? Kita yang minta apa? Nanti dicek otomatis sama kita ya. Ya otomatis kita cek, kalau timbul masalah kita cek. Dan ingat ya, alergi itu timbul kalau kita sudah terpapar. Jadi kemarin ada yang nanya ya, untung ya aku diingetin Bu Winda ya. Dok, sebelum dikasih free gas boleh nggak dicek dok? Percuma. Ya, kenapa percuma? Wong belum diminum, tubuhnya belum berinteraksi, belum membuat antibodi. Ya kan belum ada yang bocor di leaky gut. Ya, jadi harus terpapar dulu, baru nanti jadi. Ya, jadi dicoba dulu. Ya. Jadi proses alergi itu harus dicoba dulu. Kecuali disengat lebah, ya, itu langsung ya kejadian sengat lebah atau dapat suntikan injeksi antibiotik dan teman-temannya, ya itu bisa langsung kejadiannya. Ya. Jadi kalau dimakan enggak. Ya. Matan, dokter anak saya kalau minum suplemen semuanya, berarti lengkap ya, susah tidur dan semakin berisik, terlalu ambisi mau habiskan vitamin D. Coba minta tolong dicek sama terapis ya, yang alergi sama yang mana ya. Kadang-kadang kalau dicek satu-satu tidak alergi, tapi kalau dikombinasi alergi, ya bisa seperti itu. Ya. Oke. Ini Mami Fatan dari Kendari. Dok, dulu masih awal Bikom, makan apa saja pasti error, bergerak atau lari gak jelas atau masih susah tidur. Jadi ketahuan penyebab brain inflammation-nya. Sekarang makannya sembarang tapi sudah jarang error kecuali telat minum enzim. Nah, ini berarti leaky gut ya. Telat minum enzim berarti leaky gut. Berarti ada makanan yang tidak terpotong, itu yang masuk ke usus itu yang bikin error ya.
Nah, masalah sekarang tidurnya sudah lebih baik, tapi kadang masih berubah tiap minggu. Apakah masalah tidur penyebabnya hanya berinflamasi, Dok? Soalnya saya bandingkan misalnya dengan minggu lainnya, pada saat makan donat atau coklat, tidurnya justru baik. Tapi kalau makanannya tidak ada tambahan aneh-aneh, malah gangguan tidur. Jadi kadang semakin ke sini, saya bingung. Ini kalau ditanya berinflamasinya apa sekarang? Gini, Bu. Tadi kan Ibu makan coklat. Makan coklat itu mestinya secara umum anaknya error. Tapi kan aku ngomong, tidak semua orang punya gejala alergi yang sama. Mungkin makan coklat anakmu tidak error. Dan coklat itu mengandung triptopan. Triptopan itu bahan bakunya serotonin sama melatonin. Melatonin itu hormon tidur. Jawab nggak pertanyaanmu sekarang? Makan donat, Dok. Nah, kalau donatnya mengandung telur, ya mungkin ya aku enggak tahu cara buatnya donatnya. Salah satu mungkin adalah bahan bakunya. Mungkin, Bu, kalau di sini masalahnya anakmu ditambah dosis biostratnya. Mungkin anakmu kekurangan asam amino. Nah, ya. Untuk BAB bagus, nggak ada sisa. Itu kenapa ya, Dok? Sudah dijawab ya. Kemungkinan kekurangan asam amino, ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ya. Selamat malam dokter, saya Amanda, mamanya Raska dari Medan. Raska sudah mulai minum enzim dan Synbio, tapi ini Raska lagi batuk flu, jadi minum buat batuk flu dan antibiotik itu berpengaruh mungkin ya? Ya pasti berpengaruh, tapi tetap jalankan aja, ya kerjakan aja enzim dan Synbio-nya enggak apa-apa. Kalau dulu Synbio-nya kita hentikan, ternyata waktu kita hentikan sama tidak dihentikan, efeknya lebih bagus tidak dihentikan. Karena saat nanti ini kalau seandainya kita hentikan dan saat selesai batuknya kita kasih, itu bisa terjadi efek yang namanya die off. Jadi lebih baik saat dia sakit tetap kita kasihkan Synbio. Ya, walaupun Synbio-nya mungkin ikut mati, ya kalah, tapi tubuhnya jadi enggak die off. Ya, itu. Silakan tetap dilanjut. Aku juga nggak ngerti nih datanya baru Alvaro minum Synbio-nya 1x1. Mungkin perlu dinaikin. Ini mungkin tadi yang kentutnya bau, yang gasnya tadi bau tadi ya. Ini mungkin dosisnya harus dinaikkan ya. Aku lupa udah ya. Udah berapa lama? Kalau minggu pertama biasanya dosisnya 1 atau 2. Minggu ketiga itu dosisnya bisa 3 atau 4 ya. Itu ya. 2 sampai 4 lah ya. Ibu Gloria Pasaribu, Dok, kalau anak saya biasa makan enzim Nutracare, kalau enzim Frigast konsumsi berapa, Dok? Separuhnya, ya dicoba separuhnya. Dok, kalau anak saya biasa minum enzim Nutracare 6, ya jadi 3, ya. Oke, jawabnya lebih gampang ya. Sensen belum minum, habis stok enzim dulu, yes, nggak apa-apa, silakan dihabiskan dulu. Ibu Indah dari Padang, Dok, Synbio langsung digabung enzim, Biostrat, D3 Super dalam satu piring nasinya, boleh, Dok? Boleh, kalau memang nggak bisa boleh ya dikasih, masih efektif. Ya amin lah ya. Oh, nanti di usus juga kumpul semua kok ya, di lambung kumpul semua kok. Ya, Ibu Trining C. Dok maaf, Salva tidak tes Asira karena udah tes alergi konvensional. Oke. Alergi telur, susu, dan makanan laut, tapi akan ikut tes Asira selanjutnya. Setelah suplemen dan Bikom, Bikom, hati-hati loh ya. Kalau enggak Asira sebaiknya jangan Bikom. Dan aku ingatkan teman-teman untuk tidak terima ya, untuk tidak diterima. Karena apa? Bukan aku enggak suka sama Ibu Trining sih, bukan ya. Karena apa? Datanya beda ya. Kalau Ibu sudah baca tentang tes Asira itu beda. Aku enggak mau ya kalau kita cuma dipakai tes konvensional, tapi terus nanti kita ngerjainnya pakai Bikom. Kalau hasilnya enggak sesuai, karena kita enggak bisa compare ya. Jadi aku maunya yang tes, walaupun itu penghasilan saya ya, sumber pendapatan saya dari terapi Bikom, mohon maaf, kalau tanpa melakukan tes Asira, sebaiknya nggak usah, ya, karena nanti ngerepot-ngerepotin saya, ya, apalagi kalau nggak progres, ngerepot-ngerepotin saya, suruh tanggung jawab yang saya nggak bisa mempertanggungjawabkan, ya, karena nggak ada hasil tesnya. Ya. Oke ya, jadi sebaiknya jangan Bikom, ya, kalau belum tes Asira sebaiknya jangan Bikom, ya. Untuk lihat perubahan alergi. Safa sudah konsumsi suplemen yang dianjurkan secara lengkap dan teratur disertai diet ketat. Oke, ya. Banyak perubahan dok setelah 2 minggu konsumsi, sekarang steaming berkurang, takaran makanan berkurang, bahasa makin jelas dan teratur, yang lebih kelihatan fokus bertambah, sudah bisa diperintah dok, tinggal satu masalah dok, marah atau masih tinggi.
Ibu udah baca belum? Brain alergi, brain inflamasi. Kalau marah, keplak kepala, terutama zat keinginan tidak terpenuhi. Usia hampir 13 tahun. Mungkin dosis enzimnya kurang ini. Yang nggak ada rasa sakit ini. Oh, gitu, dosis enzim mungkin kurang ya. Ingin terapi dengan tempat dokter karena dekat dok. Bagaimana dok? Jawaban saya tadi jelas ya Bu ya. Jadi saya tidak mau melakukan terapi BICOM untuk anak yang tidak dilakukan tes ASIRA. Ya, saya bukan tipe orang yang mengejar setoran. Ya. Saya mengutamakan kualitas. Ya, daripada saya nggak punya data untuk terapi anakmu, lebih baik saya menolak terapi. Ya, menolak melakukan terapi BICOM. Ya. Dok, walaupun sudah suplementasi, aku lebih butuh data. Ya, karena data yang didapat dari ASIRA itu jauh lengkap banget ya. Nggak cuma alergi. Termasuk kemungkinan gangguan di otak sebelah mana aku tahu dan penyebabnya apa aku bisa tahu. Ya, jadi aku lebih butuh data itu. Ya, mohon maaf. Ya. Oke, tadi jawab ya.